silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sobistalk. Hari ini seperti biasa ya, kita kedatangan tamu yang amat spesial dan ini cukup berbeda juga karena sebelum-sebelumnya kita kedatangan mungkin cuma satu orang, ini dua orang dan langsung juga seorang pasangan yang membuat bisnis dessert bareng, menjalankan bisnis dessert bareng. Langsung aja kita sambut, ini dia Kak Pungge dan Kak Dayana. Halo. Halo Sobis, dadah dulu Kak. Halo Sobis. Oke, nah tadi kan saya bilang ya, ini pasangan berdua, kalau sendiri kan kayaknya sedih-sedihnya tuh ditanggung sendiri. Kalau ini sedih-sedihnya tuh saling dikuatkan ya. Nah langsung aja kita korek-korek ini Days Dessert. Gimana dulu kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kalau nggak sehat nggak muncul nih bareng kita di sini ya. Alhamdulillah. Nah ini Kak, bisnis dessertnya. Nah ini mau siapa nih yang jawab awalnya ya? Aku mau nanya dulu. Ini kenapa akhirnya memilih nama Days? Silakan. Apa nama Days? Jadi Days itu diambil dari nama saya ya. Nama saya Daina. Teman-teman memanggilnya Day. Oh memang sering dipanggil Day. Day. Terus kemarin tuh awalnya namanya bukan Days. Namanya Sweet and Dessert. Makanya di situ tertulis Days Sweet and Dessert. Nah, pada saat kita buka offline store sekalian rebranding, jadilah muncul nama baru dengan brand Days, yang artinya dari nama saya Day dan artinya Days itu hari-hari kan ya. Days hari-hari, jadi kayak oke, orang nanti makan nih hari-hari sesuai dengan nama adalah doa gitu. Jadi namanya Days. Oke, jadi nama Dayana ini Daina. Daina. Nah, akhirnya jadilah Days Dessert. Terus kenapa milihnya yang manis-manis, bukan yang asin-asin nih? Jualannya tuh, Kak. Kenapa manis-manis? Mungkin karena sayanya sendiri sukanya sendiri manis ya. boleh manis ya. Boleh, ya. Saya sendiri sukanya makan yang manis-manis ya Kak ya. Suka manis-manis, suka minum kopi yang manis, suka dessert lah pokoknya. Terus dulu awalnya sebenarnya bisnisnya tuh bukan puding. Dulu waktu zaman 2019 itu yang lagi muncul viral itu pisang nugget yang manis kayak gitu. Roll gitu ya. Pas bikin, kok susah, ribet, malas yang ribet-ribet, maunya langsung makan. Setelah itu bikinlah puding-puding di rumah buat keluarga. Kok enak bikin puding, tinggal digoyang-goyang aja, digaruk-garuk gitu. Pas coba keluarga suka, ya udah bikin puding aja. Keluarga pada pesan buat acara arisan apa, ya dijual sampai sekarang. Kayak gitu. Kenapa milih puding? Lebih mudah sih buatnya, lebih mudah aja. Dan overall banyak orang yang suka kalau puding. Mungkin karena kenyal ya, jadi mudah dimakan dari anak-anak sampai orang tua yang nggak ada gigi juga bisa makan. Ya, simple gitu ya, enak dan cocok untuk semua kalangan. Terus awalnya berarti di tahun berapa nih Kak? Days itu, Sweet Dessert itu di 2019 berubah menjadi Days di 2023. Iya, 2023. 2023. Tahun lalu ya berarti ya? Iya, tahun lalu. November. Days itu di Oktober 2023 pada saat baru buka offline store. Karena sebelumnya kan online ya. Di rumah. Buatnya itu di rumah. Jadi sistemnya PO. Pada saat buka offline store ya kita ganti nama Days dengan konsep yang saya impikan. Berarti bertahan untuk online store-nya itu lumayan lama juga ya Kak? Lumayan lama. Jadi dulu orang kalau mau pesan, order dulu, besok baru bisa dikirim. Karena harus pre-order, kumpul dulu PO-nya, terus dibikin satu kali. Kalau sekarang sudah ready stock all varian di toko. Ada ini nggak perbedaan yang dirasakan? Kan kalau pas online store itu berarti itu kan nggak akan ada
yang tertinggal kan pasti Iya. udah semua laku lah ya gitu ya, udah dibuat sesuai dengan pesanan. Nah sedangkan kalau offline ini apa gitu Kak tantangannya? Dulu kan semuanya saya yang kerja ya. Dari Oh Kak Pungge Saya belum ada ya? dulu. belum ada. Belum hadir. Belum hadir. Jadi dulu semua yang saya kerja, dari beli bahan, dari pokoknya dari beli bahan, dari buat, dari packing, dari ngirim, dari terima orderan, pokoknya Kayak Palu penjual gade ya? semuanya dikerja. CEO apa sih semuanya? Chef Everything Officer. Chef Everything Officer. Oh, ada istilah itu ya? Semuanya dikerja. Setelah itu pas ketemu dia, mungkin 2 tahun lalu dia lihat saya, kok bagus nih penjualannya, kok bagus nih dari sahur sampai buka saya ngaduk terus nih sampai ngirim. Pada saat itu bulan Ramadan ya, hampers. Dia lihat, dia kan expertnya di ini ya, keuangan data. Jadi dia lihatnya tuh dari by data semuanya. Dia lihat datanya, ini kesempatan nih gitu. Jadi dia tanya-tanya, impiannya apa? Saya mau buat ini, mau buat toko dessert, mau kasih jadi offline store, orang coba makan, dan pokoknya saya mau makanan saya dessert saya ini dicoba sama semua orang. Akhirnya ya udah dia usahain sampai mimpi saya terwujud tahun lalu. Adalah days dengan offline store-nya mungil-mungil, tapi cobalah datang, pasti suka vibes-nya di sana. Oh, menarik ya. Aduh, ini tolong ya buat yang cowok-cowok di luar sana, tolong tanya wanita di samping Anda mimpinya tuh apa gitu ya. Ini Kak Pungge aja nanya satu simple, nanya mimpinya apa, jadilah brand ini, jadilah packaging yang ada di depan kita ini ya. Tapi sebelum saya nanya tadi kan Kak Daina tanya jelasin soal data-data semuanya keuangan itu ke Kak Pungge ya. Tapi sebelum kita ke Kak Pungge, saya mau kenalin dulu nih ya yang ada di depan kita. Ini mungkin bisa di-spill juga nih Kak Daina, kalau yang ini apa dan konsepnya ini seperti apa? Kalau yang saya bawa ini namanya puding box 9 cup. Jadi kenapa bisa hadir puding ini ya, memang di awal itu orang banyak cari des untuk ngasih ke orang ya. Terus konsepnya juga kenapa bisa mungil-mungil kayak gini, semuanya saya bikin dari awal. Terus banyak yang minta, Kak, buat yang gini-ginian dong, yang kecil-kecil gitu. Ya udah pas buatnya itu yang pertama coklat. Oh yang ini. Nggak lama ada yang minta, Kak, yang mau yang fresh dong. Jadi bikinlah mangga. Ada mangga, terus anaknya bilang, ada customer yang anaknya bilang, mah mau yang warna pink. Jadi oh ya udah bikin strawberry, ternyata hadirlah satu box gini dengan 3 rasa yang imut, lucu, dan bisa dikasih ke orang. Iya, make your days happy. Nih, ini ininya ya, slogannya ya. Jadi strawberry white cocoa. Oh jadi ada coklat putihnya untuk toppingnya. Terus yang ini tadi Delphi vanilla sama yang mango. Dan silver queen. Oh ada Yang yang 4 silver topping, jadi queen. Pudingnya ada 3 rasa, tapi di yang coklat itu ada 2 topping. Oh ada yang Delphi, ada silver queen. Oke. Nah ini segini berapa nih Kak? Yang satu tempat gini? Satu box gini. Kalau kita beli di offline store-nya? 135, Kak. 135.000. 135.000 kamu udah mendapatkan ini guys ya ini. Dan bisa juga ya, misalnya kalau kita mau ngirim hampers gitu ke teman-teman. Bisa banget, soalnya emang yang banyak pesan itu untuk hampers, untuk gift ke orang. Nih ya, dessert. Nah, ke target pasar nih, Nah, kalau Days Dessert ini gimana kalau Kak Pungge melihat peluangnya sebenarnya sampai ya ayo aku wujudkan mimpimu. Oke, jadi waktu awal dulu itu dari saya lihat istri open PO itu kan memang fokusnya di jualan produknya saja ya, jualan produknya saja, dan terbatas juga di sumber daya karena kan bahan bakunya semua ditumpuk di kulkas sama bahan-bahan dapur di rumah. Akhirnya kayaknya hanya sebatas jualan aja jadinya. Nah akhirnya saya tanya, karena saya juga kan basicnya di manajemen bisnis dan keuangan. Kalau misalnya sebelum ketemu dia tuh saya justru tidak punya bisnis karena saya bisa di manajemen, cuma tidak bisa bikin produknya.
Akhirnya waktu sebelum nikah itu hanya fokus di bantu manajemennya teman-teman yang punya usaha. Oke, Tapi jadi setelah ketemu konsultan istri, bisnis kayaknya nih. ketemu istri yang bisa bikin produknya, akhirnya ketemulah. Akhirnya kita ya sudah kita bikin saja satu perusahaan. Dari awal memang kita sudah bikin tuh dari mulai legalitas, keuangannya sudah rapi sejak awal. Jadi kita memang niatnya itu mau bikin perusahaan memang. Perusahaan di bidang dessert dan nanti ke depan juga mungkin ada pastry-nya juga. Karena kan itu apa yang saya bilang tadi di sebelum kita mulai sempat ngobrol-ngobrol bahwa nanti Des ini tuh harapannya ke depan itu jadi cafe dessert. Jadi bukan sekedar toko dessert saja, tapi jadi cafe dessert. Orang bisa hangout di situ, orang bisa janjian ketemuan di situ. Tapi memang target marketnya kalau bisa dibilang itu memang di perempuan ya. Perempuan pun di usia itu ya paling kuliahan sampai ibu-ibu muda lah. Kisaran umur mungkin 25 sampai 45 mungkin kalau di kisaran umurnya. Dan memang yang kita target itu adalah selain positioning yang kita terapkan itu lebih ke hampers. Orang itu kita harap itu orang itu beli untuk orang lain. Seperti itu sih. Mungkin kalau bahas target market. Berarti sudah melihat sebenarnya ini bisnis yang dijalankan sama Kak Daina beberapa tahun gitu ya sebelum jadi offline store-nya udah dilihat nih kalau memang udah ada peluangnya dan udah di set targetnya sampai jadilah packagingnya ini semuanya ya. Sudah diatur semua sama dia dari legalitas semua, jadi oke, ini baru berbisnis nih. Yang kemarin-kemarin cuman buat jual uangnya nggak tahu di mana, uangnya satu rekening. Pas mau beli bahan minta uang lagi. Minta uang. Kok udah ada uang bulanan, ada uang bahan lagi Padahal ini laku banyak. Oke, jadi tidak terorganisir lah ya. Dan mungkin kalau Kapungnya mungkin pikirnya gini ya, sebelumnya ngurusin bisnis orang, kenapa nggak bisnis istri sendiri? Benar. Gitu ya. Oke, menarik banget ya. Dan berapa lama tuh Kak dari akhirnya merencanakan sampai jadilah offline store-nya? Nggak sampai setahun kayaknya. Nggak sampai setahun. Jadi waktu momentumnya itu waktu Ramadan tahun 2022 ya? 2023 ya? Ramadan 2023 kan sudah rame itu hampersnya. Cuman masih di rumah ya. Akhirnya kita berpikir sepertinya hampers ini tidak mesti di Ramadan sepertinya. Hampers itu bisa untuk momen-momen wisuda, bawa untuk orang sakit atau apapun lah momen-momen yang orang mau kasih sesuatu yang bikin orang lain bahagia. Nah itu mesti ready stock. Karena kalau tidak ready stock, berarti kan orang harus punya rencana dulu sebelumnya, jauh hari sebelumnya untuk pesan. Tapi kan ada beberapa orang yang mendadak ya, seperti orang sakit misalnya, itu kan kalau orang sakit tidak bisa direncanakan. Maunya hari ini menjenguk ada yang dibawa. Nah, akhirnya kita buatlah offline store. Alhamdulillah respon marketnya pun positif. Gitu. Dan sudah sesuai dengan prediksi mungkin ya juga. Jadi lamanya itu Ramadan kan waktu itu bulan 6 atau 7 kalau nggak salah. Kita buka di November, di akhir tahun 2023 ya, tahun 2023. Jadi baru berapa, di sini belum setahun lah offline store-nya. Oke, kalau offline store sendiri tuh sebenarnya perlu nggak Kak menentukan tempat yang sesuai dengan target pasar atau seperti apa kalau di Days sendiri? Kalau placementnya sebenarnya penting sekali kalau untuk pemasaran ya. Tempat itu sangat perlu disesuaikan dengan target market. Hanya kalau kita di kelas mikro menengah, memang harus menyesuaikan juga sama modal awalnya ya. Tapi kalau kita lihat di BTP itu, kita kan offline store-nya sekarang di BTP. Market kita juga sebenarnya banyak juga di Tambalan Raya, Sudiang, sampai Maros. Apalagi di RS itu kan ada rumah sakit, ada kampus. Nah, akhirnya kita pilihlah di BTP dan kita cari pun tidak di pinggir jalan poros. Karena kita kan target market sebenarnya middle up ya. Middle up, yang sini itu mobil. Jadi kalau kita di poros BTP itu macetnya minta ampun. Apalagi jadi Ramadan. tutup kita ya. Apalagi Ramadan. Jadi kita pilih agak masuk sedikit, cuman tetap jalan poros juga, meskipun bukan jalan utama. Kalau orang situ bilang jalur PT di situ, di samping lapangan Talak BTP. Jadi cukup ramai lah kalau jalan di situ. Tapi luas. Parkir 2 mobil itu di pinggir jalan masih bisa lewat. 2 mobil lagi masih bisa lalu lalang. Kalau jalan poros sempit. Ya sesuai lah sama target marketnya kita.
Nah, berarti apa sebenarnya Kak yang perlu dipertimbangkan selain yang tadi ya disebutkan dari tempat juga, apa yang sebenarnya dipertimbangkan untuk oke, kita buka offline store kok, karena kan banyak nih teman-teman yang mungkin baru bisnisnya beberapa bulan langsung offline store ternyata tutup, atau kayak udah berlama-lama tapi takut nih buka offline store nanti nggak seramai saat online store. Sebenarnya apa yang perlu dipertimbangkan Kak? Kalau yang selama ini kami terapkan sih sebenarnya fokus ke perjelas target marketnya dulu ya, supaya bisa bikin model bisnis yang sesuai. Karena sebenarnya tidak semua bisnis pun harus ada offline store. Ada juga yang dari ghost kitchen bisa laku, tapi memang perilaku konsumennya memang sukanya yang tidak mau datang langsung. Nah, kembali lagi ke segmentasi pasar, khususnya di perilaku konsumennya seperti apa. Nah, kebetulan perilaku konsumennya kami itu senangnya datang langsung, pilih langsung. Malah ada yang dari Goa, mau jenguk datang langsung, ada bela-belain datang karena mau rasakan pilih menunya secara langsung. Jadi mereka sudah pernah order by WhatsApp, lewat ojol juga pernah, sudah rasakan produknya, tapi lebih mau rasakan vibes-nya belanja langsung. Jadi memang perilaku konsumennya sih yang harus diperhatikan. Apakah perilaku konsumennya kita ini sukanya offline atau sukanya lewat online saja. Jadi lebih keperhatikan perilaku konsumennya kalau saya. Oh, itu dulu ya. Jadi melihat kebutuhan dari konsumennya apakah sesuai gitu. Berarti dulu pas online store banyak juga dong yang langsung datang ke rumah gitu ya? Iya, banyak juga. Cuman waktu itu kan masih tinggal masih kontrak ya, di Jalan Bung, depan Unhas. Nah, itu cukup sempit lah. Yang datang yang sudah pesan. Yang datang yang sudah pesan. Jadi bukan ini. Yang sudah PO, yang tinggal Sudah ambil PO. barangnya. Jadi datang untuk ambil, bukan datang untuk lihat menu. Itu beda-beda sama yang sekarang itu datang tanpa WhatsApp, tanpa order WA pun datang ke toko untuk beli langsung. Jadi beda lah. Datangnya itu beda. Kalau dulu datang untuk ambil pesanan. Iya ya. Kalau ini pilih-pilih dulu. Bisa pilih, bisa duduk, bisa cermin, pokoknya. Iya sih, homey sekali sih kelihatannya ya juga ya tokonya di sana. Jadi di Jalan BTP ya Kak? BTP. Jalan BTP nomor dekat apa berarti tadi? Dekat Lapangan Samping Tala. Lapangan Tala. Lapangan Tala. Berarti saat kita nanti datang ke store itu bisa pilih isinya. Misalnya kita mau mangonya 3, strawberry-nya 2, boleh kayak gitu ya? Boleh di mix, boleh dipilih. Boleh Selain box ini juga sebenarnya ada varian lain juga. beberapa apa aja varian. tuh Kak? Ada yang size gedenya, namanya size share. Terus ada puding yang lain, namanya puding signature. Ada Regal Choco Belgian, Silver Queen Choco Belgian, apa lagi? Cocoa Bliss. Cocoa Bliss itu menu baru, wajib dicoba. Mango cream salad. Ada mango creamy salad. Saladnya itu ada puding mangonya, jadi unik. Ada kopi juga, kopi cewek-cewek. Oh, ada kopi juga? Ada. Oh, berarti kopinya yang sweet-sweet gitu Yang ya? yang soft lah. Gitu. Apa lagi ya? Ada kita sudah pastry pastry sekarang. juga. Nah, itu dia. Ada croissant, ada garlic cheese bread. Itu sudah kita mulai merambah ke pastry juga. Karena ternyata lumayan juga marketnya pastry. Nah, Masih satu market sih sebenarnya. kenapa berani Kak akhirnya ngambil itu? Gitu. Sebenarnya coba-coba ya. Saya kan suka riset-riset menu ya Kak ya. Coba-coba bikin, pada saat saya sudah bikin terus difoto, kok responnya baik, bagus. Jual deh, ih rame. 3 hari pertama 100-an pitch lebih. Cookie-nya habis. Cookie namanya, croissant cookies. Croissant Oke. cookies. Masya Allah, banyak sekali respon positif. Oke, jadi perlunya juga mungkin inovasi Benar. ya. Inovasi. Kalau dari kami sebenarnya memang sejak awal tahun kita adakan, kalau di corporate itu sering adakan ini kan, apa namanya, meeting untuk bisnis plan tahunan lah. Kalau kita meeting berdua waktu itu. Memang sudah. Ini meeting beneran ya Kak? Gak harus isi kulkas lagi ya? Nah, waktu itu memang kita sudah rencanakan, Des ini mau kemana 2-3 tahun ke depan, mau jadi apa tepatnya ya, apakah kita mau pilih jadi, kan sudah banyak benchmark untuk dessert, untuk cake, sudah banyak benchmark, apakah kita mau seperti toko A, yang toko kue saja, atau kita mau seperti yang toko B, yang konsepnya cafe atau apa. Akhirnya kita pilih, Des ini kedepannya cocoknya jadi cafe dessert. Hanya sebelum melangkah ke sana itu harus ada variasi produk yang lebih banyak. Kalau cuman puding kayaknya tidak cocok untuk dibuatkan kafe. Kalau puding saja ya, akhirnya sepakatlah kita buat bisnis plan itu setiap 3 bulan. Iya, 3-4 Jadi bulan. 3-4 bulan itu harus ada launching menu baru.
baik harus itu baik itu kategori baru, misalnya di pastry ini kan masuknya kategori baru ya, atau di puding juga tapi variannya baru. Jadi memang tugasnya orang dapur itu harus inovasi terus. PR-nya tuh PR-nya. harus setiap 3 bulan harus ada menu baru. Harus Jadi ada launching. riset terus. Berinovasi gitu ya. Jadi Nanti dalam 3 kita mau bulan main di itu, coklat-coklatan juga nanti. nah, bisa dinantikan tuh ya buat pecinta-pecinta coklat karena memang banyak yang suka gitu Yang kayak ya di Bali sama tuh. coklat. Coklat-coklat Oleh-oleh gitu. Bali itu kita sudah gitu. jadi sih produknya, cuman tinggal launching Belum sebenarnya. launching. Oke, nanti kita akan ke sana ya. Oke. Nah, kan ini Kak, ini saya nyentuh-nyentuh ke ini ya, pasangannya ya, pasangan bisnis. Nah itu tantangan itu. Itu udah kejawab tuh. Sebenarnya apa tantangannya ya? Kalau yang lain kan itu tamu-tamu yang datang ke sini biasanya tuh suaminya aja atau istrinya aja. Yang satu mungkin salah satunya sibuk ngurusin anak atau memang udah ada kerjaan lain gitu. Nah, kalau kakak berdua ini saling mengisi ya, satu keuangan, satu Iya, di kitchen. satu keuangan, satu Nah, itu gimana? Ada apa tantangannya? Siapa yang mau jawab? Perdebatannya. Oke, silakan. Tantangannya banyak ya. Cuman dari awal saya bilang kalau pasangan itu mungkin dalam bisnis nggak cocok ya sebenarnya. Sebenarnya nggak cocok sama sekali. Tapi ini karena Bismillah. Terus saya bilang ya udah, saya di dapur, dia di manajerial, dapur saya, dia manajerial, sudah. Nggak boleh campur aduk, maksudnya nggak boleh campur urusan dapur, saya nggak campur urusannya dia. Jadi pisah. Bisa job desk lah Bisa job ibaratnya. desk. Kalau di ini. Oke, nah itu dari Kak Daina. Iya. Kalau dari kampung. Apa ya, kalau saya sebenarnya lebih ke atur hubungan ya, karena kan ya tidak dipungkiri kan dalam rumah tangga ada kerikil-kerikilnya lah kan. Nah itu jadi tantangan tersendiri. Makanya mungkin di beberapa perusahaan itu suami istri mungkin dilarang ya dalam satu perusahaan. Nah itu yang dikhawatirkan. Apalagi kita ini sama-sama pendirinya, sama-sama pendirinya. Nah mungkin kan kalau Kak Vira sama teman-teman yang lain itu pulang dari kantor, suasananya beda di rumah. Ya, kalau saya di rumah ketemu istri, di toko ketemu istri lagi. Nah itu mungkin yang perlu diatur ya. Jadi harus sama-sama perbanyak juga belajar ilmu-ilmu di luar bisnis lah, supaya kita juga bisa saling menjaga kalau ada problem-problem kecil di rumah itu tidak terbawa sampai ke usaha. Begitupun kalau ada problem di usaha tidak sampai ke kamar. Jadi harus saling menjaga sih sebenarnya. Jadi itu tantangan tersendiri memang. Kalau couplepreneur itu tantangan banget itu. Couplepreneur. Nah itu berapa tahun berarti Kak masa pernikahannya? 2 tahun. 2 tahun. Iya, mau 2 tahun. Masuk 2 tahun ini. Berarti berdekatan juga dengan lahirnya. Ya, setahun setelah menikah. Kita nikah 13 November, days itu grand opening 10 November. 10 November 2023 openingnya, kita nikah 13 November 2022. Oke. Ya hampir setahun lah setelah menikah. Nah, dan pasti juga ada batas-batas gitu ya. Kayak kalau mungkin ada nggak Kak, kayak misalnya di kantor jangan bahas urusan rumah. Iya pasti kalau itu. Karena banyak yang lain kan. Banyak anak-anak gitu. Pasti kalau itu. Oke, berarti itu juga yang perlu ya teman-teman para business owner yang mungkin juga pasti banyak ya di luar sana yang sama-sama berpasangan gitu. Itu ternyata jangan saling mencampur adukan, ya udah sudah kasih batasan gitu ya, kasih kotak yang mana yang perlu Kak Daina apa, Kak Punggi apa yang perlu job desk-nya sih harus jelas masing-masing. Jadi Kalau di kantor. Jadi sudah sadar masing-masing harus kerjain apa, si ini kerjain apa. Jadi tidak saling berharap lah. Seperti itu. Nah, berarti termasuk untuk memimpin timnya masing-masing juga ya? Kak Daina cuma benar. boleh memimpin tim Dia di dapur, di kitchen, saya lebih ke operasional di depan. Oke. Sekarang berapa Kak timnya berarti? Ada berapa? Bertujuh sama kami. Bertujuh sama. Untuk di operasional ya, di teknis operasional di toko itu kami bertujuh. Kalau untuk bantu-bantu di marketing, kami pakai freelance untuk desain grafis, untuk content creator, seperti itu. Oke, nah kita kembali ke days-nya dulu lagi nih ya. Jangan nanti kita ketahuan nih dapur-dapurnya. Nah, sebenarnya gimana Kak melihat peluangnya ini? Apalagi kan ini bisnis puding yang udah banyak sekali juga, udah banyak bisnis yang serupa di luar sana. Kenapa akhirnya gitu berani gitu untuk yuk teruskan gitu? Karena mungkin
sampai saat ini responnya orang-orang baik ya Kak ya. Terus by data alhamdulillah naik bertumbuh. Kan kita by data semua ya Kak ya. Terus responnya orang-orang, customer, kita kan kalau misalnya ada yang order pasti selalu minta feedback Kak. Selalu ramah, pokoknya motonya itu senyum, ramah, see you every days. See you every days. Responnya kadang, Kak ini enak banget Kak, tolong dong Kak buka di daerah ini cabangnya. Kak ini kemarin saya pesan, saya kasih orang tua saya, Masya Allah orang tua saya suka, padahal dia nggak suka manis. Kayak gitu tuh Kak, kayak wah ini banyak banget maslahatnya untuk orang-orang. Produk yang saya bangun nih ternyata bisa buat orang sesenang itu. Makanya tagline-nya make your days happy. Jadi memang mau buat orang happy kayak gitu. Oke, ada mungkin yang mau ditambahin? Kalau lihat potensi ke depan sebenarnya market dessert ini cukup besar sebenarnya. Malah bisa dibilang kami ini justru belum bisa menjangkau semua pasar secara geografis ya. Secara geografis kita memang harusnya ke depan itu kita punya rencana memang harus ada cabang lain di tengah kota Makassar. Karena kalau kita lihat secara demografis di Makassar itu usia marketnya di sini usia 25 sampai 45 itu jumlahnya cukup besar. 25 sampai 45 perempuan ya. Jumlahnya cukup besar dan konsumtif. Nah, itu yang penting sebenarnya. Market di Makassar itu khususnya yang marketnya ya 25 sampai 45. Market cewek 25 sampai 45 itu cukup konsumtif di Makassar. Dan memang kita dari awal positioning itu di hampers. Jadi orang cenderung beli itu selain suka makan sendiri, jadi opsi juga untuk beli untuk orang lain. Nah, dari sisi itu juga jadi konsumen itu jadi marketingnya kita sebenarnya. Jadi bisa jadi yang dikasih produk Des itu belum pernah coba Des sebelumnya, akhirnya jadi pelanggan. Seperti itu. Karena dia dibelikan sama temannya. Iya, gitu. Ya. Jadi udah ada marketing berjalannya ya istilahnya. Apalagi kan kalau hampers ini udah pasti biasanya kita beliin buat orang. Benar. Okay. Tadi bicaranya data. Seberapa penting sebenarnya Kak data itu kalau buat Kakak? Kalau Pak Presiden kemarin bilang data itu the new oil katanya, minyak baru katanya. Jadi mahal harganya sebenarnya data itu. Nah, kalau dari kami data itu khususnya di data keuangan ya paling fundamental lah di bisnis. Jadi kita mau buat strategi pemasaran itu kita lihat dulu data keuangannya. Kita mau buat strategi di operation, kita lihat dulu SDM juga seperti itu. Kita rekrut ini apakah sudah masuk rasio keuangannya di kami sesuai tidak sama omset dengan rasio biaya-biayanya dan lain. Jadi bagi kami itu data itu informasi yang paling penting untuk decision making. Bisnis ini kapan tepatnya buka cabang misalnya nanti, kapan tepatnya kita beriklan misalnya. Untuk jalankan iklan apakah harus jor-joran atau kapan waktu stopnya beriklan itu kita tahu berdasarkan data. Jadi sangat penting lah kalau bahas soal data ya. Gitu. Nah tuh. Oke, jadi itu ya pentingnya karena biasanya nggak ada catatan juga ya, apalagi kalau teman-teman yang baru membangun bisnis, UMKM yang masih kecil juga gitu ya, biasanya mengenyampingkan data pencatatan itu. Tapi ternyata kalau Des ini kayaknya dari awal memang udah tercatat ya. Sudah dari awal sebelum mulai penjualan sebenarnya. karena kalau boleh saya tambahkan ya, karena sebenarnya yang mahal dari sebuah bisnis itu perjalanannya sebenarnya. Prosesnya. Nah, sayang kalau tidak tercatat perjalanannya. Sayang sekali kalau hanya bilang kita buka dari November misalnya terus buka cabang sekian tapi tidak ada pencatatan data pertumbuhannya seperti apa kita nggak tahu, itu sayang sekali sebenarnya. Jadi tidak ada kata tidak untuk pembukuan dan pencatatan data yang rapi sebenarnya. Karena yang mahal dari bisnis itu perjalanannya. Oke, menarik banget nih teman-teman ya. Jadi pentingnya mungkin juga nanti kita bakalan nyari sesi lain ya sama Kak Punggi untuk gimana sebenarnya nih data nih, karena dari tadi banyak banget yang udah di-share juga gitu ya. Tapi kalau dia sekarang Kak tadi kan juga pakai ads juga ya, pakai ads. Terus sosial media juga promosi, termasuk juga mungkin pakai ojol gitu ya, ojol. Pakai media ojol. Jadi semuanya juga secara marketing juga digunakan. Tapi paling banyaknya di mana Kak kalau sekarang? Kalau sekarang berdasarkan data lagi itu masih banyak lewat WhatsApp sih sebenarnya. Lewat WhatsApp karena bisa ini request, bisa request mau ini Kak boleh ditambahkan ucapan
Nah itu ucapan itu kan agak susah kalau lewat ojol ya. Biasanya ada juga sih yang lewat ojol, terus dia tetap WA, Kak saya ada pesan ojol, nomor kodenya sekian, itu tolong dikasih ucapan. Nah kebanyakan sih masih lewat WhatsApp sih sejauh ini yang banyak. Tapi ojol juga kita ada, di GrabFood, di GoFood, itu ada, sama di offline store juga banyak juga yang datang. Banyak juga yang datang. Sebagai takeaway dan ternyata paling banyaknya itu di WhatsApp karena orang lebih banyak Mau konsultatif request, benar. selling ya, Benar. lebih banyak ingin berkonsultasi dulu sebelum membeli. Atau kalau mau keluar daerah, itu pasti lewat WhatsApp. Kak, yang mana yang tahan sampai Palu misalnya? yang Oh banyak ya Kak? Banyak yang ke Kak. Palu, Yang ke banyak. mau naik pesawat, mau ke Palopo juga banyak yang Sorowako tanya. bahkan. Karena kan kita ada beberapa produk itu yang memang tidak bisa dibawa, kayak Regal itu kan sebenarnya bisa kalau dia bisa pastikan mobilnya AC-nya full terus, maksudnya nggak sampai kena matahari. Nah itu karena itu produk-produk yang tidak terlalu bisa langsung kena matahari langsung. Nah Basicnya semuanya susu kan Kak ya. Susu jadi rawan gitu. Kalau misalnya dibawa tanpa kita tahu, kan kita harus edukasi juga ke customernya. Produk-produk mana yang bisa bertahan lama, produk mana yang harus memang masuk kulkas. Kayak gitu. Oke, terakhir nih ya Kak, karena ternyata kita udah nggak kerasa, udah panjang sekali ya perjalanannya juga di tadi kita bahas-bahas. Sebenarnya apa nih Kak sebenarnya yang harus disiapkan buat teman-teman di luar sana yang memang lagi membangun bisnis atau sekarang membangun bisnis tapi lagi stuck gitu. Nah, satu-satu mungkin ya. Satu-satu. Ambil dulu. Kalau saya secara pribadi yang mungkin dari awal ya bangun bisnis ini, jangan pernah kapok, jangan pernah menyerah, usahakan terus aja apa yang disukai, apa yang buat kalian bahagia, buat saja dulu. Prosesnya itu dinikmatin, hasilnya nanti. Insya Allah kalau misalnya orang-orang di sekitar ridho, pasti jalannya lancar. Oke, dari Kak Pung ya? Dari saya. Kalau dari saya sebenarnya lebih ke big why-nya dulu di awal sebenarnya. Kenapa mau terjun ke dunia wirausaha? Kadang-kadang kalau orang mau jadi wirausaha, maunya kaya, sebenarnya kaya itu bukan wirausaha saja satu-satunya jalan. Jadi karyawan pun bisa. Kalau mengejar karir profesional juga, saya juga sebelumnya kan karyawan profesional. Baru resign tahun 2020 baru terjun ke dunia usaha. Jadi makanya lebih ke perjelas dulu kenapa mau terjun ke dunia usaha selain materinya saja. Karena kadang-kadang pada saat memulai semua kan ada tantangannya ya. Nah kalau big why-nya hanya untuk materinya saja, pada waktu dia mulai dan akhirnya tidak berhasil ternyata usahanya, nah itu yang kadang bikin orang down akhirnya. Karena memang cita-citanya ya buat materinya saja. Jadi kalau ada big why yang lebih besar dari itu, entah itu mau membuka lapangan kerja misalnya atau dan lain-lain misalnya, nah itu mungkin yang jadi alasan dia bisa bertahan. Karena tidak semua yang berusaha itu langsung sukses. Ada juga yang gonta-ganti produk, gonta-ganti bisnis, ada yang pindah-pindah cabang, cari market yang mana yang cocok. Nah itu butuh mental sebenarnya. Jadi harus kuat di kenapanya dulu mau jadi wirausaha. Gitu. Oke, jadi harus tanyakan dulu sebenarnya why kita mau menjalankan ini dan why kita akan bertahan gitu sampai akhir dan untuk mencapai tujuannya. Oke, itu dia. Terima kasih banyak gabungnya Kak Daina atas kesempatannya udah mau berkunjung di Sobis Talk ini. Semoga apa yang di-sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk bisnis teman-teman dan juga bisa jadi pelajaran ke depannya agar bisnis yang Sobis jalankan bisa berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.